berapa ya tadi ya? Lupa aku. Kak Selvi gimana? Sekolahnya? Bosan banget Kak, aku belajar di rumah. Masih dapat tugas terus ya tiap hari? Tugasnya banyak banget Kak. Itu cuma 2, 1, 2. Ya, tapi beranak. Ya iya sih. Ya gini sih Kak, kan mungkin kayak belajar online, kayak sekolah online, kita juga harus tetap sabar. Karena kan keadaan baru kayak gini, kita nggak boleh mengeluh kalau bosen. Kita sekolahnya kenapa tugasnya banyak sekali, kenapa kerjaannya banyak sekali, harus mengerjakan PR ini, PR itu, belum ulangan, belum ini itu dan sebagainya. Kita juga harus tetap semangat, nggak boleh ngeluh terus. Kita harus bersyukur loh Kak. Kenapa? Karena apa? Karena walaupun kita belajar online, kita tetap sehat di rumah. Nggak harus kita ke sekolah, harus dekat sama teman-teman. Nanti nek kena penyakit gimana? Nah, berarti semua itu juga ada baiknya. Nggak melulu kita harus mengeluh buat gara-gara sekolah online ini. Yang penting kan kita semangat belajar. Siapa tahu semakin kita belajar sendiri, kita bisa konsentrasi, nggak diganggu sama teman-teman yang lain, walaupun cuma di rumah sendiri. Kan bisa tanya mama, bisa tanya papa, gitu juga. Tapi malah dimarahin Kak. Dimarahin ya? Nggak apa-apa, belajar sendiri juga masih bisa. Kalau semisal nggak bisa banget kan, bisa tanya kakak, bisa tanya siapa ya, saudara-saudara yang ada di rumah gitu. Kayaknya itu ada adik-adik deh. Iya. Kita mau sekolah minggu kita malah lupa. Masukin dulu bukunya, masukin dulu. Masukin dulu Kak. Kita udah ditungguin sama adik-adik ini. Ribut banget ya. Tak tunggu, oke, udah. Kita mau sapa adik-adik dulu ya kalau gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Sekali lagi. Kayaknya karena kita tadi sampai nggak kelihatan adik-adiknya, kita harus sapa lagi. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ya, gimana ini, masih semangat nggak belajar di rumah? Masih harus tetap semangat. Nah, bener kayak Kak Selvi tadi ya, walaupun bosan ya Kak ya, tugasnya banyak banget, belum ulangan, belum ini, belum itu. Gak apa-apa, yang penting sabar sama semangat ya Kak ya. Kalau gitu kita mau mulai untuk sekolah minggu hari ini. Adik-adik udah siap-siap belum? Udah mandi belum? Jangan-jangan baru bangun tidur ini Kak. Ayo kelihatan loh. Kelihatan dari sini Kak. Kelihatan, tak pantau satu-satu nanti. Yang mandi dulu ya Kak ya. Terus habis itu pakai baju yang rapi, duduk. Jangan lupa Alkitabnya. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk Kak, kita mau mulai sekolah minggunya. Kita mau sama-sama pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ayo adik-adik, kita mau sama-sama kasih sikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya.
Ajaibku kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sekali lagi kami memuji, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kakak mau adik-adik pujikan lagu ini sendiri. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita lelah kalau belajar online, atau mungkin banyak tugas atau beberapa hal yang mungkin bikin kita lelah, adik-adik lelah. Tapi yang harus kita tahu, kita harus tetap bersyukur. Semua rencana Tuhan itu baik. Lebih dalam lagi adik-adik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi adik-adik pujikan lagu ini sendiri. Terima kasih kami memuji. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semua atas rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya semua yang Kau rancangkan kepada kami semuanya baik Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk masa-masa ini. Kau kuatkan setiap kami Tuhan. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sekali lagi ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau berdoa. Hari ini kita mau bersyukur sama-sama sama Tuhan.
Kita mau agungkan nama Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan. Adik-adik, tirukan Kak Yuda berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur atas atas anugerah-Mu, anugerah-Mu, atas atas rencana-Mu, rencana-Mu, atas atas rancangan-Mu. rancangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kami percaya Tuhan, semua semua yang Kau yang berikan Kau berikan kepada kami kepada kami adalah baik. adalah baik. Kami percaya Tuhan, Kami percaya Tuhan, semua semua rancangan-Mu rancangan-Mu adalah adalah yang terbaik. yang terbaik. Dan sebentar Tuhan, Dan sebentar Tuhan, kami akan kami akan memuji memuji dan memuliakan memuliakan nama-Mu. nama-Mu. Kiranya Kiranya setiap kami tiap kami dengan hati dengan hati yang yang sungguh-sungguh sungguh-sungguh memuji Engkau. memuji Engkau. Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus. hanya di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. 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 Amin. Oke, kayaknya kita mau sama-sama muji Tuhan biar lebih semangat, biar nggak bosan sekolah online-nya. Oke, kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau buat adik-adik semangat ya Kak. Kita mau pujikan apa Kak? Ini Kak. Kita mau pujikan jangan lelah. Iya, jangan lelah. Biar semangat, biar nggak lelah ya Kak ya. Yuk Kak. Mungkin ada adik-adik yang belum tahu ya, kita mau belajar sama-sama ya Kak Selvi ya. Dua, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau lebih semangat lagi Kak. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Ayo adik-adik, lebih keras lagi. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ada lebih semangat lagi. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun lagi. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
kemuliaan buat Tuhan. Ya, jadi Kak, aku mau kasih tahu, kalau semisal kita dalam belajar mungkin udah nyerah, kayaknya udah nggak bisa deh, udah nggak bisa nih belajar lagi kan ya Kak. Tahu nggak apa yang harus kita lakuin? Apa Kak? Kita harus berdoa. Karena apa? Karena walaupun mungkin kita udah kesusahan banget, ada Roh Kudus yang ada bersama kita. Roh Kudus itu bisa ngajarin kita, bisa membimbing kita, bisa nguatin kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi seperti aku ini, Roh Kudus yang mengajari kita. Coba jangan sampai lelah gitu. Oke. Kita mau, oh ya jangan. bener banget. Oke, kita mau pujian lagi. Kita mau pujian lagi apa ya Kak ya? Apa ya? Yang semangat Kak. Yang semangat. BRUBH kayaknya semangat itu ya. Oh ya. Harus pakai gerakan adik-adik. Biar lebih semangat kita mau sama-sama sorakan YESUS ya Kak. Y. Topok Yesus. Y. Oh Kak Yuda dulu. Oke. Kak Selvi lupa ya. Ya udah kita bareng-bareng Kak Selvi yang ngikutin ya. 1, 2, 3. Topok Yesus. 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 Ya, sudah ingat? Udah ingat. Oke, udah ingat. Kita mau sama-sama bareng adik-adik. Oke. 1, 2, 3. Topok Yesus. Yesus. Yesus, yes. Sekali lagi. Topok Yesus. Yesus. Yesus, yes. Udah semangat. Kita mau sama-sama pujikan BRU BAH. Tangannya di atas tangannya. Kita mau kanan dulu. BRU BAH. BRU BAH. BRU BAH. Garudaku berubah. Lagi. BRU BAH. BRU BAH. BRU BAH. Garudaku bukan Superman, bukan berubah jadi Spiderman, bukan berubah jadi Power Ranger, tapi jadi seperti Yesus. Dalam pikirku seperti Yesus, dalam kataku seperti Yesus, dalam sikapku seperti Yesus, aku jadi seperti Yesus. Lagi dari awal. BRU BAH. BRU BAH. BRU BAH. Duda-dudaku berubah. Lagi. BRU BAH. BRU BAH. BRU BAH. Duda-dudaku berubah. Bukan berubah jadi Superman, bukan berubah jadi Spiderman, bukan berubah jadi Power Ranger, tapi jadi seperti Yesus. Dalam pikirku seperti Yesus, dalam kataku seperti Yesus, dalam sikapku seperti Yesus, aku jadi seperti Yesus. Dalam pikirku seperti Yesus, dalam kataku seperti Yesus, dalam sikapku seperti Yesus, aku jadi seperti Yesus. Sekali lagi, dalam pikirku seperti Yesus, dalam kataku seperti Yesus, dalam sikapku seperti Yesus, aku jadi seperti Yesus. Aku jadi seperti Yesus. Lagi, aku jadi seperti Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan.
lagi. Oke. Aku udah ngap udah lelah. Padahal kita tadi lagunya jangan lelah ya Kak ya. Udah kayaknya adik-adik masih semangat ini kayaknya ini ya. Masih berdiri dengan tegak. Masih semangat buat memuji Tuhan ya Kak ya. Udah ada pengumuman Kak. Apa? Minggu keempat ada kuis live. Bahannya dari bulan ini, firman bulan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ya. Jadi harus merhatiin. Jangan ditinggal. Tanggal kalau nggak salah tuh ya Kak, aku inget tanggalnya itu tanggal 25. Oh ya, Catat dulu. Tanggal 25 ada kuis. Nah, berarti adik-adik di minggu 1, minggu 2, minggu 3 siap-siap buat nyatet. Buat apa mungkin kalau udah pinter dihafalin. Firmannya dihafalin. Oh, minggu 1 kayak gini. Oh, gitu ya Kak ya. Harus merhatiin pokoknya. Bener banget. Kalau gitu kita mau persembahan Kak. Mungkin adik-adik yang sambil persembahan kita puji Tuhan dulu aja. Puji setinggi-tingginya langit. Pasti adik-adik udah tahu kan kita mau puji Tuhan sama-sama. Yuk Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari awal. Tinggi-tingginya langit, kasih Yesusku. Sedalam-dalam. Sambil kita memuji Tuhan, Kak Ega mau kasih tahu, mungkin adik-adik yang masih bingung buat persembahan bisa dititipin mama sama papahnya di gereja. Mungkin juga bisa melalui online dari OVO, dari GoPay. Kalau misal nggak ada rekening, misal nggak ada OVO atau GoPay, bisa juga dari rekening gereja langsung dikirim di screenshot ke BRI. Pokoknya ada di sini tuh ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Sudah, berarti saatnya sekarang adik-adik duduk dengan tenang. Silahkan duduk adik-adik. Silahkan duduk dengan tenang sambil tarik nafas dulu. Mungkin kalau udah ngap kayak Yudo. Duduk dulu dengan tenang. Kita mau sama-sama untuk siapin hati kita. Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan ya Kak Javi ya. Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Adik-adik siapin hatinya, pikirannya, tubuh, jiwa, rohnya disiapin. Kasih sikap doa yang baik. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Sekali lagi menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Kita sama-sama belajar untuk menyembah Tuhan. Adik-adik katakan haleluya. Kita mau bersyukur. Terima kasih oh Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kita mau sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Selvi yang akan pimpin berdoa. Adik-adik ikuti Kak Selvi berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat pimpinan-Mu hingga saat ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, buka hati, buka telinga kami Tuhan, agar apa yang Kau sampaikan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan juga kami sudah mempersembahkan persembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Kiranya dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dobby adalah seekor anak domba yang lucu. Bulunya putih, bersih, dan sangat lebat. Dobby sangat lincah sekali. Dia suka bermain-main. Dobby tidak suka bergerombol. Dia lebih suka berjalan ke sana kemari, melihat-lihat hal yang baru. Dobby selalu ingin tahu suasana di luar kandangnya. Dobby mempunyai seorang gembala yang baik hati. Gembalanya selalu memperhatikan domba-dombanya. Gembalanya merawat Dobby dan teman-temannya dengan penuh kasih sayang. Mereka selalu diberi makanan, rumput yang hijau, dan apabila sakit, domba-dombanya selalu dirawat dengan penuh kasih sayang. Dobby salah satu domba yang selalu diperhatikan oleh gembalanya. Karena Dobby suka berjalan ke sana kemari, sehingga sering tersesat, dan gembalanya akan selalu mencari Dobby sampai ketemu.
Gembala Dobi selalu mengajak domba-dombanya pergi ke padang rumput yang hijau dan luas. Di sana penuh dengan rumput-rumput yang hijau dan dekat dengan sungai. Domba-dombanya merasa senang karena bisa makan dengan kenyang dan bisa minum air sungai yang segar. Dan mereka bisa bermain sampai puas di padang rumput yang hijau itu. Seperti pagi-pagi sekali gembala sudah siap-siap mengajak para dombanya untuk pergi ke padang rumput. Dobi sangat senang sekali pergi berjalan-jalan ke padang rumput. Dengan penuh semangat dia mengikuti gembalanya pergi. Sepanjang perjalanan tak hentinya Dobi berlari ke sana kemari dengan penuh gembira. Sampai-sampai gembalanya harus menuit-peluit jika Dobi terlalu jauh berjalan. Dobi selalu mendahului gembala dan domba-dombanya karena dia merasa senang sekali. Hari itu dia akan bermain sepuasnya di padang rumput. Sesampainya di padang rumput, gembalanya meniup pelutnya, tanda domba-dombanya harus tetap dalam kawanan domba. Tidak boleh ada yang berpencar, semuanya harus dalam pengawasan para gembala-gembalanya. Karena di luar kawanan domba ada bahaya yang selalu siap mengintai mereka. Ada binatang-binatang buas yang siap menerkam mereka seperti serigala, singa, atau harimau. Kalau domba-dombanya ketemu binatang buas, mereka pasti akan diterkam dan menjadi sasaran empuk buat makanan mereka. Para gembala menjaga domba-dombanya dengan setia. Mereka duduk sambil bermain seruling atau sambil tidur-tiduran. Sedangkan domba-dombanya mereka asik makan rumput atau bermain-main. Dobi senang sekali di padang rumput. Dengan segera dia makan rumput yang hijau dan segar-segar itu. Dia makan sampai kenyang, dia minum air sungai yang segar. Wah, dia merasa kenyang. Setelah itu, dia akan bermain dengan teman-teman domba-dombanya. Dia bersuka cita karena dia bebas berlari ke sana kemari. Tapi kemudian Dobi merasa bosan. Dalam hatinya dia berkata, aku bosan sekali. Aku sudah kenyang, sudah makan rumput, sudah segar, sudah minum, dan aku sudah bermain. Tapi aku bosan di sini, cuma lihat domba, cuma lihat rumput, cuma lihat air. Aku pengen lihat ke sana loh, di sana ada tempat yang bagus. Aku mau ke sana jalan-jalan sebentar. Mumpung gembalaku sedang tidur-tiduran, pasti mereka enggak lihat aku. Aku mau ke sana pelan-pelan ya. Aku mau ke sana, mau melihat-lihat yang lebih bagus lagi. Dengan segera Dobi berjalan pelan-pelan. Dia menyusuri sungai, melihat-lihat aliran sungai. Tiba-tiba ada seekor kupu-kupu terbang. Dobi tertarik dengan kupu-kupu itu. Dia kejar kupu-kupu itu dan kupu itu terbang. Dia kejar lagi, terbang lagi. Begitu seterusnya sampai Dobi kelelahan. Wah, kupu-kupunya terbang jauh lagi. Dia lari sampai dia lari-lari mengejar kupu-kupu. Dia pengen menangkap kupu-kupu itu. Dia pengen bermain bersama kupu-kupu itu. Dobi akhirnya kelelahan. Dia istirahat sambil napasnya. Aduh, capek juga ya ngejar kupu-kupu. Kupu-kupunya terbang terus. Tanpa disadarinya, Dobi sudah jauh berlari dari kawanan domba-domba yang lain. Dia sudah masuk ke hutan dan masuk ke dalam hutan yang lebat. Dia tidak tahu lagi kemana dia berlari, sedangkan kupu-kupu di depannya terus terbang tinggi. Dobi tidak menyadari kalau dari tadi ada sepasang mata
yang melihatnya dan mengikutinya. Kemanapun Dobby pergi diikutinya dengan pelan-pelan. Dobby tidak menyadari kalau ada yang mengikutinya. Ketika Dobby sedang kelelahan untuk beristirahat setelah mengejar kupu-kupunya, dia duduk sambil terengah-engah. Tiba-tiba dia mendengar suara auman. Dia kaget, dia menoleh. Ternyata ada seekor serigala sedang mengikuti Dobby. Dobby lari ketakutan, dia lari dan terus lari. Dia takut karena serigala itu pasti akan mengejar dan menerkam dia. Dia lari, Dobby terus lari sampai masuk ke dalam hutan. Dia tidak tahu harus kemana, dia lari ketakutan. Dia sudah capek, dia harus lari kencang, dia lari. Tiba-tiba terdengar suara bruk. Ternyata Dobby jatuh di semak-semak yang berlubang. Aduh, tolong, Dobby menangis. Dia jatuh, kakinya sakit. Dia tidak bisa bergerak, sedangkan serigala di depannya terus mengejarnya. Serigala terus mengejarnya, dia, aduh, sedangkan lubang itu penuh dengan rumput-rumput yang membuatnya dia gelap. Dia berusaha naik, tapi kakinya sakit. Dia berusaha lagi naik, tapi kakinya nggak bisa digerakkan. Dobby semakin menangis, dia mengambil, dia lemah, dia kelelahan. Sedangkan serigala yang mengejar dia melihat, karena Dobby terjatuh di lubang yang dalam dan gelap, serigala itu pergi meninggalkan Dobby. Dobby merasa lega karena serigala itu pergi. Tapi dia bingung, dia di dalam lubang dan hari mulai sore. Dia merasa takut, hari mulai gelap, dia di lubang dengan kaki yang kesakitan. Aduh, tolong. Dobby hanya bisa merintih karena tidak tahu harus berbuat apa. Di padang rumput, para gembala dan domba-domba siap untuk pulang ke kandangnya karena hari sudah sore dan mulai gelap. Para gembala meniup peluitnya, memanggil domba-dombanya dan mulai menghitung domba-dombanya satu persatu. Semuanya dicek apakah ada yang kurang, apakah ada yang hilang. Gembala mulai menghitung 1, 2, 3, 4. Dihitung lagi, loh kok ada yang kurang ya? Coba dihitung lagi, 1, 2, 10, 20. Kok masih kurang ya? Dia coba lagi panggil nama domba-dombanya, dia panggil satu-satu. Ketika giliran Dobby dipanggil, Dobby! Tidak ada sautan, tidak ada suara ambekan. Ternyata Dobby tidak ada. Dengan segera gembala pergi mencari Dobby. Domba-domba yang lain ditinggalkan di padang rumput dan gembala itu pergi mencari Dobby. Dia panggil nama Dobby, Dobby. Dia bunyikan peluitnya karena dombanya pasti mendengar dan mengenal suara gembalanya dan dombanya pasti tahu arti peluitnya. Terus dicarinya gembala, mencari ke sana kemari, disusurnya sungai, masuk ke hutan. Gembala mencari dengan penuh semangat dan penuh dengan hati yang penuh khawatir. Di mana ya Dobby? Dobby, di mana kamu? Domba. Ketika sedang memanggil-manggil dombanya, Dobby mendengar samar-samar. Dia mendengar suara Dobby. Dobby yang sudah putus asa, dia hanya bisa diam dan menangis. Tiba-tiba timbul semangatnya. Hah, itu suara gembalaku.
Walaupun samar-samar, oh iya, itu suara bunyi peluit gembalaku. Kemudian dengan penuh kekuatan, dengan penuh segenap tenaganya, Dobi mengebik, mbek, mbek. Dobi berusaha mengebik supaya gembalanya mendengar, mbek. Walaupun dia sudah kelelahan, sudah kecapean, tapi Dobi berusaha mengembek dengan sekuat tenaga, mbek. Gembala yang dari tadi mencari Dobi sama-sama mendengar suara mbek. Itu kok ada suara mbek-mbek ya? Coba, gembalanya mencari, terus mencari. Di semak-semak dibukanya. Kemudian ketika sedang membuka semak, tiba-tiba dilihatnya ada bulu-bulu putih. Wah, gembalanya senang sekali. Dia mendengar suara mbek. Itu Dobi. Diangkatnya Dobi dari lubang itu. Digendongnya Dobi dengan penuh sukacita, dibawa pulangnya Dobi. Dia merasa senang karena dombanya yang hilang, yang jatuh, yang terluka ditemukan kembali. Para gembala dan domba pulang dengan sukacita. Mereka pulang tanpa ada kekurangan apapun, dombanya komplit. Dan sampai di kandang, dirawatnya Dobi dengan penuh kasih sayang. Luka-lukanya diobati, kakinya diobati, dan Dobi diberi makan yang enak-enak supaya sehat. Dengan penuh kasih sayang, gembalanya merawat Dobi. Dobi merasa senang, dia merasa aman karena sudah dekat dengan gembalanya. Dobi berjanji, mulai sekarang aku mau taat, aku mau patuh sama gembalaku. Aku gak akan pergi-pergi lagi. Karena ketika dekat dengan gembalaku, aku aman, aku tenang, aku selalu dilindungi, aku selalu dijaga oleh gembalaku. Dobi berjanji dalam hatinya bahwa dia akan selalu dekat dengan gembalanya. Karena gembalanya selalu mengerti kebutuhan Dobi. Dobi merasa senang karena dia diperhatikan dan dipedulikan oleh gembalanya. Nah, itu adik-adik cerita hari ini, minggu ini. Kita belajar untuk taat dan patuh kepada orang tua. Seperti Dobi tadi, ketika dia tidak taat, tidak patuh, dia mengalami akibatnya. Tapi setelah tahu akibatnya, Dobi belajar untuk patuh dan taat. Dia tahu ketika dia dekat dengan gembalanya, dia aman. Dia tidak perlu takut, dia tidak perlu khawatir karena gembalanya selalu melindungi dan menjaganya. Seperti adik-adik semua, kita punya gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu melindungi kita, dan kita tidak pernah kekurangan apapun. Kemanapun kita pergi Tuhan tahu, dimanapun kita berada Tuhan tahu, karena Tuhan selalu menjaga kita. Ingat ya ayat emasnya minggu ini yaitu Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yuk adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah gembalaku. Engkau selalu ada buat aku dan selalu bersama-sama dengan aku. Aku tenang karena Engkau selalu melindungi dan menjagaku. Apapun itu Tuhan, aku percaya. Mungkin di sana ada bahaya yang selalu mengintai aku, tapi aku tidak takut. Karena Engkau Allah yang selalu ada buat aku dan selalu menjagaku. Dan aku percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong dan melindungiku. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.